Shalom semuanya yang ada di rumah. Kita kembali lagi di sekolah minggu online hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Semuanya luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersekolah minggu bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Yuli mau ingatkan dulu nih, siapa yang sudah ajak papa mamanya? Kalau yang belum, ayo ajak papa dan mama kalian untuk mendampingi kalian selama ibadah sekolah minggu ini berlangsung. Dan teman-teman, pakai pakaian yang rapi ya. Hari ini Kak Yuli sudah siap bersekolah minggu dengan pakai pakaian yang rapi. Dan tidak boleh sambil tiduran. Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bertepuk tangan, menari, dan melompat. Yang terakhir, jangan lupa teman-teman tetap memberikan persembahan ya, sama seperti ketika kita bersekolah minggu di gereja. Persembahan bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja dengan ditulis keterangan persembahan api. Gereja buka setiap hari pukul 10 sampai 3 sore. Atau teman-teman bisa juga persembahannya diserahkan kepada Tante Rona selaku bendera api. Kalau begitu, semuanya sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Siap ya? Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah sekolah minggu hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini hati kami sungguh bersuka cita karena kesempatan yang masih Tuhan berikan di dalam hidup kami. Hari ini kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat untuk kami bersekolah minggu bersama-sama hari ini. Kami menyiapkan setiap hati kami, hidup kami, seluruh tubuh kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami percaya bahwa setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau hari ini kami bersungguh-sungguh memuji-Mu. Kami bersungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dengan suara kami, dengan tepuk tangan kami, dengan lompatan kami, dan dengan tari-tarian kami. Biarlah sukacita-Mu Kau nyatakan di dalam setiap hati kami. Kami siap memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita mulai sekolah minggu hari ini. Kak Tika, Ya Om. kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mulut. Nah, sebaiknya digunakan untuk apa ya? Untuk memuji Tuhan Om. Iya, benar sekali. Yuk semuanya adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hati-hati gunakan mulutmu, tanganmu, kakimu. Haleluya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan Hati-hati gunakan kakimu. mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekarang hati-hati gunakan mulutmu. semuanya. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Yeay. Om Ayan, Ya. kita mau ikut Tuhan Yesus ya Om? Iya, aku mau Kak Tika. Teman-teman Semuanya yang di juga rumah ya. juga mau ya? Iya. Aku mau ikut Tuhan Yesus.
bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Katakan cinta bersama-sama. Cinta. Cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, Cinta. cinta, Cinta. cinta Tuhan. Cinta Mayan. Cinta, Cinta. cinta, Cinta. cinta Tuhan. Yeay, haleluya. Siapa yang di sini mengasihi Tuhan Yesus, angkat tangannya. Wah, kalian luar biasa. Saat ini kita mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan melihat apakah kita semua sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Apakah kita semua mau menjadi taat dan setia seumur hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, selidiki setiap hati kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Yesus, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami berdoa supaya semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami menyiapkan setiap hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang akan kami dengarkan saat ini akan bertumbuh di dalam setiap hati kami, bertanam, bahkan nanti akan berbuah lebat sehingga semuanya ini boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh doa ini, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat hari Minggu anak-anak semua. Kita harus tetap semangat ikut sekolah minggu online ya. Walaupun masih secara online tapi anak-anak harus tetap semangat, harus tetap antusias ya. Tadi sudah memuji Tuhan dengan bersemangat. Siapa yang tadi memuji Tuhannya dengan bersemangat? Wah, semuanya luar biasa, semuanya hebat, semuanya sudah bersemangat. Nah, hari ini Kak Hari akan mengajak kita belajar firman Tuhan melalui sebuah kuis ya. Nah, nanti kuis ini ada hadiahnya juga. Nah, nanti anak-anak di rumah perhatikan setiap Kak Hari menyampaikan soal, Kak Hari ada clue-clue di situ yang harus anak-anak perhatikan dan ditebak siapakah tokoh ini. Ya, jelas? Ya, anak-anak sudah siap semua? Sudah siap? Oke, segera kita mulai ya. Wah, kita sudah siap. Sekarang Kak Hari akan memulai pertanyaan pertama. Hari ini Kak Hari ada di sebuah ladang yang indah. Nah, clue-nya, aku adalah seorang anak yang rajin, anak yang taat, dan aku mengasihi orang tuaku. Ya, aku suka sekali menggembalakan domba. Ya, siapa yang pernah lihat domba? Pernah? Kalau belum pernah lihat domba, nanti bisa lihat gambar. Buka kembali YouTube yang lama ketika Kak Hari menyampaikan cerita tentang dombi. Di situ ada gambar domba-domba. Ya, nah. Pada suatu hari ketika aku sedang menggembalakan domba-dombaku, orang tuaku, ayahku meminta tolong kepadaku untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakakku. Ya, padahal aku lagi asik ya, tadi sedang menggembalakan domba, sedang asik bermain dengan domba. Apalagi aku mengantarkan makanan untuk kakak-kakakku, itu jauh. Kakakku lagi di medan pertempuran. Ya. Tetapi karena aku anak yang mengasihi orang tuaku, aku anak yang nurut sehingga aku melakukannya dengan senang hati. Nah, teman-teman di rumah nih, ketika teman-teman sedang asik bermain, teman-teman sedang melakukan kegiatan yang mengasihkan, tiba-tiba orang tua kalian meminta tolong. Misalkan diambilkan sesuatu atau membeli sesuatu, bagaimana sikap teman-teman di rumah, anak-anak di rumah bagaimana? Apakah kita akan melakukannya dengan senang hati? Misalkan minta tolong, misalkan namanya Dini, misal aja ya, Dini tolong ibu dibelikan misalkan garam di warung. Nah, Dini melakukannya dengan senang hati atau Dini tetap melakukan tapi ibu iki wong aku lagi sibuk, aku lagi asik, kenapa disuruh-suruh? Kita melakukannya dengan menggerutu atau kita malah gini, ibu aku nggak mau, aku lagi sibuk. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita mengasihi orang tua kita harus mau melakukan, harus mau nurut dengan orang tua kita karena kita mengasihi mereka. Ya. Nah, kita untuk menjadi anak yang taat itu harus mau melakukan apa yang orang tua kita perintahkan. Nah, kembali ke pertanyaan, siapakah aku? Aku anak muda yang berani, aku anak muda yang taat,
Aku anak muda yang nurut dengan orang tua. Dan aku anak muda yang rajin. Aku suka menggembalakan domba-domba. Lalu selanjutnya ketika orang tua aku meminta tolong aku untuk mengantarkan makanan kepada kakak kami di medan perang, aku melakukannya dengan senang hati. Ayo coba ditebak, siapakah aku? Nah, sekarang pertanyaan kedua, ya. Perhatikan baik-baik. Aku adalah seorang ayah dan aku memiliki 3 orang anak. Berapa? Ya, 3 orang anak. Aku seorang yang taat kepada Tuhan Allah, ya. Nah, anak-anak di sini siapa yang taat kepada Tuhan? Nah, anak yang taat kepada Tuhan itu harus rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, suka memuji Tuhan, ya. Nah, kembali ke pertanyaan. Nah, kita lanjutkan ke clue selanjutnya. Nah, karena aku orang yang taat kepada Tuhan, sehingga anak-anakku juga mencontoh aku menjadi anak yang taat, ya. Nah, pada suatu hari Tuhan memberi perintah kepadaku, ya, untuk aku membuat sebuah kapal atau bahtera yang sangat besar, ya. Aku sempat bingung, kok harus membuat kapal atau bahtera yang besar, padahal cuacanya cerah, tidak ada tanda-tanda hujan. Aku tinggal di daerah perbukitan, tetapi harus membuat kapal yang sangat besar. Tetapi karena aku orang yang nurut sama Tuhan, aku melakukannya dengan taat, ya. Aku ajak keluargaku, ajak anak-anakku, istriku untuk membuat kapal yang besar itu. Selama membuat kapal, orang-orang pada mengejek aku, pada menghina aku. Teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabatku, bahkan orang yang lewat semuanya mengejek aku. Sebenarnya aku malu, aku sedih. Tetapi karena aku orang yang taat kepada Tuhan, aku tetap melakukan, ya. Sampai akhirnya kapal itu jadi. Kapal yang sangat besar seperti yang Tuhan mau. Nah, kemudian Tuhan memberi perintah untuk aku, 3 anakku, istriku, dan 3 menantuku, serta membawa beberapa pasang hewan untuk masuk ke dalam kapal yang besar itu. Nah, ketika kami sudah masuk ke dalam kapal itu, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Hujan yang sangat amat deras yang belum pernah ada. Kemudian hujan itu sampai menutup seluruh permukaan bumi saking derasnya sehingga air naik dan bumi sudah tidak kelihatan lagi. Itu yang disebut dengan air bah. Nah, karena aku nurut sama Tuhan, aku akhirnya selamat dari air bah. Nah, sebagai contoh begini, teman-teman di rumah, kalau misalkan kita diberi perintah sama orang tua, misalnya begini, kita lagi asik bermain, tiba-tiba orang tua bilang, ayo mainannya dirapikan dulu, setelah itu baru lanjut ke yang lain. Tetapi karena kita tidak mau mendengarkan orang tua kita, sehingga kita lupa membereskan mainan. Tiba-tiba karena ada sesuatu kita lupa, kita berlari, kita melewati mainan kita yang tadi, tidak sengaja kita menginjak. Ya, ternyata setelah menginjak kaki kita terluka dan mainan kita rusak. Akibat kita tidak mau mendengarkan perintah orang tua, akhirnya kita mendapatkan celaka. Nah, seperti tokoh yang tadi, kita coba jawab ya, siapa ya? Kalau tokoh yang tadi tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, dia pasti akan mendapatkan celaka, tenggelam di dalam air bah. Kira-kira siapa ya tokohnya? Seorang ayah, punya 3 orang anak, selamat dari air bah, membuat kapal atau bahtera yang sangat besar. Kira-kira siapa ya tokoh ini? Sekarang pertanyaan ketiga, perhatikan baik-baik ya. Nah, pertanyaan ketiga ini adalah aku seorang wanita. Ya, aku dan suamiku tinggal di sebuah taman yang indah. Tamannya sejuk, di sana semuanya tersedia. Siapa yang di sini pernah main di taman? Pernah? Pernah? Wah, pernah ya. Di taman ada apa aja? Oh iya, kalau di taman tuh ada main perosotan, ada ayunan seperti itu ya. Tapi taman yang aku tinggal ini agak berbeda karena ini adalah taman yang indah. Di sana banyak pohon buah, di sana ada binatang yang jinak-jinak, di sana ada semuanya tanaman tersedia, pohon buah tadi semuanya ada di sini. Ya. Nah, aku dan suamiku ketika tinggal di taman ini, aku diberi perintah oleh Tuhan. Perintahnya begini. Aku dan suamiku boleh mengusahakan semua yang ada di taman ini, boleh dikelola. Aku boleh menikmati semua hasil buahnya, semuanya boleh aku nikmati. Tetapi ada satu perintah dari Tuhan
untuk aku tidak boleh mengambil ataupun memakan buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Ya, apa tadi perintahnya? Tidak boleh mengambil atau memakan buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Ya, tapi kadang kalau kita diberi larangan biasanya malah penasaran atau dilakukan. Ya, nah ada yang kalau dilarang malah tetap dilanggar. Contohnya begini, misalkan mama kita tuh punya sesuatu yang kita tidak boleh makan. Dek, ini mama ada permen tapi jangan dimakan ya. Dengar, tidak boleh dimakan. Kita bilang, iya mah. Tetapi karena kita kadang penasaran, kita ingin tahu kenapa kok nggak boleh. Akhirnya kita coba satu. Dimakan. Ketika dimakan ternyata rasanya pedas dan pahit. Ya, nah, akhirnya karena kita tidak dengar orang tua, kita tidak nurut, akhirnya kita rugi sendiri. Ya, lanjut. Nah, karena sebenarnya kita sudah nggak penasaran dengan buah yang ada di tengah taman ini. Tapi pada suatu hari, seekor ular menggodaku. Kamu nggak kepengen coba tuh buah yang ada di tengah taman ini? Nah, sebenarnya kepengen, tapi Tuhan tidak memperbolehkan. Coba aja nggak apa-apa, buahnya enak dan manis. Nah, karena ular terus menggoda aku, membujukku, akhirnya aku ambil buah itu. Ya, akhirnya aku makan dan aku juga ajak suamiku untuk makan buah tersebut. Ya, karena akhirnya kita melanggar perintah siapa? Perintah Tuhan untuk tidak makan atau mengambil buah yang ada di taman itu. Nah, karena kita melanggar akhirnya kita mendapatkan hukuman. Karena kami tidak taat, kami tidak nurut sama Tuhan, akhirnya kami dihukum. Siapa yang tahu kira-kira hukumannya apa? Ya, hukumannya kita harus meninggalkan taman yang indah ini. Sekarang kita kalau mau makan tidak bisa langsung petik, tidak bisa langsung ambil. Kita kalau mau makan harus kerja keras dulu, harus capek-capek dulu baru bisa makan. Ya, nah kalau kita tidak mau taat, kita tidak mau nurut, kita bisa mendapatkan hukuman. Contohnya begini, misalkan hari ini kita sedang asik bermain, kita sedang asik nonton TV. Mama kita, ibu kita, orang tua kita mengingatkan, ayo habis ini berhenti dulu bermainnya, berhenti dulu nonton TV-nya, kerjakan tugas-tugasnya dari sekolah dulu. Tapi kita tidak mau dengar orang tua kita tidak mau nurut. Akhirnya kita kelupaan mengerjakan PR. Ya, sehingga besok waktu kita datang ke sekolah, kita lupa mengerjakan PR dan kita mendapatkan hukuman. Kalau waktu hari di zaman sekolah dulu, kalau kita tidak mengerjakan tugas, biasanya dikasih hukuman sama guru kita. Pernah disuruh lari putar lapangan, pernah disuruh berdiri di pojokan kelas, aduh malunya. Nah, karena kalau kita tidak taat, kita tidak nurut, kita bisa mendapatkan hukuman. Ya, nah sekarang kita coba tebak, siapakah tokoh tadi? Seorang wanita tinggal di taman karena tidak nurut mengambil buah yang dilarang, akhirnya harus pergi diusir meninggalkan taman itu. Siapa? Ayo coba tebak. Sudah siap? Sekarang pertanyaan keempat. Ya, nah clue-nya seperti ini. Aku seorang wanita. Nah, aku wanita yang taat dan cantik, tetapi aku tidak sombong. Sejak kecil, aku sudah tidak mempunyai orang tua, sehingga aku dirawat oleh pamanku sendiri. Pamanku ini baik sekali dan dia menyayangi aku seperti anaknya sendiri. Nah, pada suatu hari di tempat tinggalku akan diadakan pemilihan istri bagi raja. Berarti ada pemilihan untuk ratu, ya. Pamanku menyuruh aku untuk mengikuti pemilihan tersebut. Sebenarnya aku malu, tetapi pamanku mendorongku untuk mengikuti pemilihan ratu tersebut. Dan pamanku berpesan untuk tidak menyebutkan asal usulku dari mana, aku dari bangsa mana. Pamanku memberitahukan, kamu ikuti saja tetapi tidak usah menyebutkan asal usulmu. Aku nurut dengan pamanku. Dan aku mengikuti seleksi pemilihan ratu dan akhirnya aku berhasil menjadi ratu. Ya, karena aku nurut dengan pamanku, aku taat sama pamanku sehingga sekarang hidupku berubah. Aku dulu seorang buangan, sekarang menjadi seorang ratu. Ya, kalau kita hidupnya mau nurut dengan orang tua kita bisa hidupnya lebih enak lagi, lebih nyaman, tidak susah lagi. Kenapa? Karena orang tua kita tahu lebih banyak daripada kita. Sehingga kita harus menjadi anak yang nurut dengan orang tua. Ya, sehingga kita bisa diarahkan untuk kita punya masa depan yang lebih baik. Nah, sekarang tebak kira-kira siapa aku ya? Seorang wanita yang dulu dari pembuangan akhirnya bisa diangkat menjadi seorang ratu. Siapa aku kira-kira?
sekarang ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Ingat-ingat ya, kita perhatikan clue-nya baik-baik ya. Nah, aku adalah seorang yang menantikan seorang anak lama sekali, kepingin banget punya anak ya. Tetapi sampai di usia tuaku, aku belum mendapatkan anak tersebut. Tetapi aku tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan sehingga aku percaya kepada janji-janji Tuhan. Nah, anak-anak harus tahu Tuhan kalau sudah berjanji pasti akan menepati. Ya, setelah bertahun-tahun waktunya, akhirnya Tuhan memberiku seorang anak dan aku sangat bahagia sekali karena kehadiran anak tersebut. Ya, tetapi pada suatu hari Tuhan menginginkan aku untuk memberikan sebuah korban. Ya, kalau di zaman dahulu korban itu adalah dengan menyembelih binatang, misalkan domba atau lembu, sapi, dan kemudian dibakar sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan menyuruhku untuk mempersembahkan anakku satu-satunya. Seperti aku sedih, aku bingung. Tetapi karena aku taat sama Tuhan, aku tetap melakukannya. Pagi-pagi benar, aku mengajak anakku untuk pergi ke sebuah bukit. Karena di sana aku akan mengorbankan korban bakaran untuk Tuhan. Ya, ketika aku sudah siap mengorbankan korban kepada Tuhan, tetapi tiba-tiba Tuhan berbicara, stop, bukan anakmu yang dikorbankan, tetapi Tuhan memberikan seekor kambing untuk dikorbankan. Nah, di situ aku bersyukur sekali. Nah, karena Tuhan melihat bahwa aku adalah seorang yang taat, sehingga Tuhan mengasihi aku lebih lagi dan memberikan banyak berkat. Ya, berkat itu anak-anak perlu tahu, teman-teman di rumah perlu tahu berkat itu tidak selalu berupa dapat uang seperti itu. Nah, kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat itu adalah berkat dari Tuhan. Kita bisa makan sampai hari ini makan enak itu juga berkat dari Tuhan. Kita punya teman-teman yang baik itu juga berkat dari Tuhan. Kita punya orang tua yang baik itu juga berkat. Jadi setiap sebelum makan kita harus berdoa mengucap syukur. Kita bersyukur punya teman-teman yang baik dan selalu mendoakanlah orang tua kita. Karena itu semua berkat dari Tuhan. Nah, sekarang kita tebak kira-kira siapa tokoh ini ya. Seorang yang menantikan anak cukup lama, hampir mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran. Tetapi karena orang ini taat sama Tuhan sehingga Tuhan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Siapakah tokoh ini? Nah, kita sudah menyelesaikan 5 pertanyaan kuis hari ini. Nah, nanti teman-teman di rumah bisa menjawabnya untuk anak-anak sekolah minggu. API Dr. Cipto Ambarawa bisa mengirimkannya ke WA-nya guru kelas masing-masing. Atau bisa mengirimkan untuk teman-teman yang nonton acara ini jika mau ikutan kuis, bisa mengirimkan ke IG-nya anak Betel Ambarawa, nanti dikirim pesan aja, jawabannya nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Nah, setelah nanti dijawab semua, akan ada hadiah yang diberikan, ada 3 orang pemenang yang terpilih. Oke, sudah jelas? Tinggal tulis jawabannya, kirim ke guru kelas masing-masing, atau bisa melalui IG-nya anak Betel Ambarawa. Nah, anak-anak semua, hari ini kita juga sudah belajar dari 5 orang tokoh. Hari ini kita belajar apa aja? Ya, kita lihat ya. Yang pertama, dari tokoh nomor 1 kita belajar, kita harus menjadi anak yang taat, karena anak yang taat itu adalah mengasihi orang tua. Ya, jadi kita harus nurut, kita harus dengar dengan nasihat orang tua. Itu adalah tanda anak yang taat. Yang kedua, kita belajar hari ini, menjadi anak yang taat itu supaya kita tidak celaka. Tadi kalau kita lihat lagi tokoh yang kedua mengajarkan kita harus taat supaya tidak celaka. Ya, tadi contohnya sudah ada, kalau kita mainan harus segera dibereskan supaya tidak terinjak dan kaki kita tidak terluka. Yang ketiga, kita belajar apa tadi? Nah, kita menjadi anak yang taat supaya kita tidak mendapatkan hukuman. Tadi ada cerita yang ketiga, tokoh ketiga mengajarkan karena tidak taat mereka mendapatkan hukuman harus meninggalkan taman. Nah, supaya kita tidak mendapatkan hukuman, kita juga harus menjadi anak yang taat. Tadi juga sudah Kak Ari kasih contoh, misalkan orang tua kita menyuruh kita untuk mengerjakan tugas dari sekolah, mengerjakan PR harus segera dikerjakan. Itu adalah tanda anak yang taat. Yang keempat, kita tadi juga sudah belajar dari tokoh dari orang buangan yang menjadi ratu. Kalau hidupnya taat, pasti nanti kita akan mendapatkan hidup yang lebih enak, hidup yang lebih baik, hidup yang lebih nyaman. Jadi anak-anak harus taat dan nurut dengan orang tua ya, supaya nanti kalau sudah besar hidupnya jadi lebih baik. Yang kelima, kita belajar
Kalau kita taat sama Tuhan, kita nurut sama Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita lebih lagi. Kalau kita dikasihi Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan berkatnya semakin banyak. Betul anak-anak, kita harus belajar menjadi anak yang taat. Oke, siap? Siapa yang mau jadi anak taat? Mau? Wah, semuanya mau ya, kita harus belajar menjadi anak yang taat. Nah, sekarang kita akan membuka Alkitab, anak-anak di rumah, teman-teman di rumah, siapkan Alkitab kita. Kita akan buka di Kolose 3 ayat 20. Kari tunggu dulu, cari Kolose di perjanjian lama atau baru? Ya, ada di perjanjian baru. Nah, orang tua di rumah mungkin yang anaknya masih kecil, coba dibantu dibukakan. Kolose 3 ayat 20. Sudah ya? Siap? Kita siap baca sama-sama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, anak-anak semua harus semakin taat sama orang tua, nurut dengan orang tua, harus perhatikan orang tua sungguh-sungguh. Orang tua bilang apa, kalau kita mengasihi orang tua harus betul-betul nurut dan taat dengan orang tua. Ya, sebelum kita akhiri sharing firman hari ini, kita mau berdoa dulu. Ayo anak-anak yang cinta Tuhan Yesus, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, kita berdoa sungguh-sungguh. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami hari ini belajar, kami mau menjadi anak yang taat. Kami mau mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Kami mau rajin sekolah minggu, kami mau rajin membaca Alkitab. Kami mau rajin memuji dan menyembah Tuhan. Dan Sampai di sini ibadah kita hari ini. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.